Jadi buat Ibu Daniar, saya yang berterima kasih karena Ibu sudah nonton video saya. Kemudian saya yang bukan siapa-siapa ini menyampaikan yang ilmu sedangkal ini, tapi Ibu kemudian bisa percaya, ngikutin ya. Kalau memang kemudian Ibu mendapatkan kebaikannya, itu adalah murni karena ya niat dari Ibu yang kuat, kemudian bisa ngikutin apa yang saya sampaikan selama 11 bulan. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Semoga yang nonton video ini, baik yang memang dapat notif langsung nonton atau yang tiba-tiba ada thumbnail lalu diklik nonton, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di video ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon bantuannya untuk di subscribe channelnya agar bisa berkembang ya kan, dan saya menjadi lebih bersemangat untuk bikin konten-konten yang lain. Oke teman-teman, ini ada komentar yang menarik. Jadi ini komentarnya bukan ke YouTube saya, tapi ini langsung ke WA saya. Jadi mungkin beliau dapat nomor saya. Memang kalau teman-teman acak-acak video saya yang ada di channel ini, teman-teman pasti akan nemuin kok. Saya beberapa kali nyantumin nomor handphone gitu ya. Nah kemudian beliau WhatsApp ke saya begini. Teman-teman lihat saja di layar, saya bacakan. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, modal nekat katanya. Saya Ibu Daniar, umur 51 tahun, punya penyakit komplikasi. Diabetes sudah 450, jadi gula darahnya sudah 450. Kolesterolnya 500, wow ya. Trigliserida 450. Tensi 150/100. Sudah stroke 3 kali, nggak bisa apa-apa, cuma bisa di tempat tidur saja. Dan modal nekat, ngikutin caranya adik, alhamdulillah enakan, kata beliau. Ya, jadi Ibu Daniar ini usianya 51 tahun, ya kan, sudah diabetes, kolesterolnya tinggi, stroke dan sebagainya, bahkan sudah tidak bisa apa-apa, hanya di tempat tidur saja. Kemudian nekat ngikutin cara saya, ya. Lanjut, dan modal nekat ngikutin cara adik, alhamdulillah enakan katanya. Yang tadinya kebas sebelah kiri, sekarang udah berangsur tidak lagi, padahal baru 11 bulan nggak makan nasi. Jadi beliau ternyata sudah 11 bulan nggak makan nasi, dan yang awalnya kebas-kebas di sebelah kirinya sudah menghilang. Tadinya sakit kepala sebelah tiap hari, dan kaki terasa sakit tiap hari, sekarang sudah tidak lagi. Tadinya selalu sakit mah dan keputihan, sekarang sembuh. Tadinya tiap hari minum obat ini itu, sekarang udah tidak lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Jadi yang tadinya cuma bisa berbaring di tempat tidur, stroke, tapi sekarang 11 bulan ya, 11 bulan tidak makan nasi, menghindari gula dan tepung, menjaga gula darah agar selalu rendah, itu kemudian sudah bisa jalan lagi. Masya Allah ya, selamat buat Ibu Daniar. Kemudian terus alhamdulillah sekarang udah bisa jalan lagi. Tadinya cuma di kursi roda dan pakai tongkat, sekarang udah tidak katanya, luar biasa. Dan diabetesnya turun ya, udah 150 sekarang. Dulunya 450. Tensinya tadinya 150, sekarang sudah 120. Alhamdulillah ngikutin adik ketofastosis, ibu ada kemajuan. Terima kasih banyak ya dek katanya. Wow, luar biasa. Saya yang berterima kasih Bu. Jadi buat Ibu Daniar, saya yang berterima kasih karena ibu sudah nonton video saya. Kemudian saya yang bukan siapa-siapa ini menyampaikan yang ilmu sedangkal ini, tapi ibu kemudian bisa percaya, ngikutin ya. Kalau memang kemudian ibu mendapatkan kebaikannya, itu adalah murni karena ya niat dari ibu yang kuat, kemudian bisa ngikutin apa yang saya sampaikan selama 11 bulan. Karena 11 bulan itu kalau dibilang sebentar ya enggak juga, dibilang lama juga tidak. Tapi 11 bulan bisa tidak makan nasi, menghindari gula dan tepung, menjaga gula darah selalu rendah, itu butuh komitmen yang luar biasa menurut saya gitu ya. Butuh komitmen yang luar biasa, butuh disiplin yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa, dan ibu bisa melewatinya dalam 11 bulan ini. Maka mudah-mudahan kalau ibu terus menjalankannya, maka insya Allah nanti mudah-mudahan ya, usia 51 itu masih sangat muda menurut saya, belum terlalu tua, mudah-mudahan ibu bisa kembali sehat seperti sedia kala. Nah kemudian beliau bilang lagi nih, cuma ada satu keluhannya, kaki agak lemas. Solusinya apa ya dek? Mohon jawabannya. Apa harus minum suplemen? Ibu tunggu jawabannya karena ibu penggemar adik yang selalu lihat tayangan adik. Wow, Masya Allah. Terima kasih atas ilmunya. Itu sangat bermanfaat buat semua orang, dan terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi ya, ibu ini bilang katanya tadinya mata ibu udah buram, ya kan? Sekarang alhamdulillah udah bisa melihat lagi dengan jelas. Wow, luar biasa. Ya, aplaus dulu dong buat ibunya.
Jadi buat Ibu Daniar, sekali lagi kebaikan-kebaikan yang Ibu dapatkan itu adalah murni karena semangat Ibu untuk sembuh luar biasa. Kemudian mengikuti apa yang saya sampaikan walaupun saya bukan siapa-siapa itu juga luar biasa. Untuk keluhan yang satu tadi yang kaki masih lemas itu adalah hal yang wajar bagi saya ya. Seperti ini Bu. Mungkin kan selama ini Ibu itu sudah di kursi roda saja, cuma bisa tiduran saja, stroke dan sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga otot-ototnya selama ini tuh nggak pernah dipakai ya, nggak pernah dipakai sehingga otot-ototnya masih lemah. Otot-ototnya masih lemah. Jadi kemudian sekarang ngerasa bahwa jalannya masih belum kuat, masih lemas, yaitu tadi berarti harus dilatih ototnya, otot kakinya. Kemudian juga harus dilatih apanya? Harus dilatih tulangnya gitu ya. Jadi kan yang menyangga tubuh kita itu adalah tulang. Kemudian yang menggerakkan tubuh kita itu dibantu ya sebagian besar adalah dengan otot. Maka dua hal ini harus diperkuat. Kalau selama ini Ibu cuma duduk saja di kursi roda atau tiduran saja di kasur misalkan karena stroke tadi, itu menyebabkan apa? Menyebabkan otot-ototnya tidak terpakai selama misalkan mungkin setahun ya kan, tidak terpakai berbulan-bulan sehingga ketika sekarang sudah bisa berdiri dan bisa jalan, itu otot-ototnya seakan-akan belum kuat. Nah, kalau saya pribadi, sekali lagi ini hanya opini saya. Ini opini saya, mungkin Ibu bisa melakukan untuk latihan ringan, ya kan? Latihan ringan, jalannya diperbanyak, kemudian berdirinya, olahraganya, seperti itu. Untuk apa? Untuk melatih ototnya, agar ototnya itu menjadi kuat seperti sedia kala, ya, sehingga nanti nggak lemes lagi. Kalau lemes-lemes sekarang itu hal yang wajar, karena otot-ototnya itu kayak ibaratnya berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun nggak dipakai, tiba-tiba dipakai gitu loh. Itu kan butuh dipanasin. Sama kayak mobil lah ya. Mobil itu kalau misalkan sudah diem seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu mesinnya harus dipanasin dulu. Mungkin mesinnya harus dipanasin, olinya harus diperiksa, harus dibersihkan. Ya intinya mesinnya itu memang harus sering-sering dipanasi. Otot kita juga begitu. Otot kita ini harus sering-sering dipakai, harus sering-sering dalam artian dipanasin gitu ya, agar nggak kaget. Jadi Ibu nggak usah khawatir, kalau menurut saya pribadi ya itu ototnya mungkin lagi belum kuat lagi saja karena sudah lama nggak dipakai, maka dipanasinnya misalkan ya itu tadi selama ini jarang jalan ya jalannya diperbanyak dikit ya kan. Nanti kalau bisa jalan misalkan 30 menit jalan bisa mungkin bulan depan diperbanyak lagi seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus diperbaiki adalah mungkin asupan untuk kebutuhan tulang, nutrisi tulang itu ada vitamin D, ada kalsium, ya kan, ada sinar matahari pagi. Nah ini mungkin bisa diperbanyak itu. Banyak-banyak berjemur di pagi hari, kemudian banyak-banyak minum kaldu dari tulang karena kaldu itu kalsiumnya tinggi. Jadi kalau teman-teman di ketofastosis kita tuh dianjurkan untuk sering-sering minum kaldu, ya kan. Kaldu itu kan dibuat dari apa? Rebusan tulang-tulang sapi misalkan, tulang kambing atau tulang ayam paling simpel gitu kan. Nah ini tinggi akan kalsium dan kalsium itu sangat membantu untuk apa? Untuk tulang-tulang kita. Nah, kalau memang dirasa mau pakai suplemen juga ya, kalau menurut saya bolehlah, tapi lebih baik dengan cara yang kaldu tadi. Mungkin itu saja Bu ya. Jadi ototnya dikuatin lagi dengan sering-sering dia pakai untuk jalan, latihan. Kemudian tulangnya juga dikuatin lagi dengan apa? Dengan kalsiumnya, kemudian dengan vitamin D-nya, kemudian dengan sinar matahari pagi. Nah, itu Bu ya buat Ibu Daniar. Sekali lagi terima kasih. Saya doakan semoga sehat selalu ya Ibu. Usia 51 tahun itu belum terlalu tua, masih muda, masih segar. Mudah-mudahan Ibu bisa panjang umur dan berkah usianya ya. Terima kasih sudah menonton saya. Ya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video yang lain. Bye-bye.